Hai, nama aku Aurel dari kelas 9B dan hari ini aku bakal ngejelasin tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini daftar isinya atau materi yang bakal Aurel bahas. Nah, yang pertama, Aurel bakal bahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama itu masa awal kemerdekaan. Jadi itu pada tahun 1945 sampai 1959. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau singkatan itu PKI. Ini tuh kayak kejadian itu di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini tuh dipimpinnya sama Musso. Terus ini tuh tujuannya kayak menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Nah, karena ini kayak negatif gitu, jadi akhirnya tuh bisa digagalkan. Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Nah, ini tuh ditandai dengan pas kayak didirikan NII gitu. NII itu didirikannya oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah, akhirnya si Kartosuwiryo ini berhasil ditangkap tuh pada tanggal 4 Juni 1962. Kenapa dia ditangkap? Itu gara-gara tujuan NII itu kayak negatif gitu, gara-gara tujuannya itu kayak mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Tapi ini tuh kayak bertentangan dengan ajaran sebenarnya gitu, makanya negatif. Terus yang ketiga, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau di singkatnya itu RMS. Nah, ini tuh dipimpinnya oleh Christian Robert Steven Somokil. Pemberontakan ini tuh didirikannya pada tanggal 25 April 1950. Nah, udah gitu, ini tuh kayak konfliknya tuh masih berlanjut gitu sampai Desember 1963. Nah, udah gitu, yang keempat adalah pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta. Disingkatnya Permesta. Udah gitu, ini tuh dipimpinnya sama Syarifuddin Prawiranegara sama dan Ventje Samuel pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Nah, ini tuh dipimpinnya tuh sama Presiden Soekarno. Nah, tujuannya itu kayak buat sebagai bentuk koreksi gitu untuk pemerintahan pusat. Begitu, ini tuh jadi kayak asal timbulnya inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan Indonesia. Nah, udah gitu dari yang tadi itu ada dua lagi nih. Yang pertama adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, ini tuh didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Nah, udah gitu dia tuh kayak nganggep dirinya sendiri tuh kayak sebagai Ratu Adil gitu. Gara-gara dia kayak diramalkan kayak bisa bebasin rakyat Indonesia dari tirani. Nah, udah gitu di APRA ini melakukan serangan kudeta kepada pemerintahan RI. Udah gitu berhasil APRA itu kayak berhasil menduduki Bandung, terus menewaskan beberapa tokoh bangsa. Nah, udah gitu yang terakhir adalah perubahan bentuk negara dari RI Serikat menjadi Negara Kesatuan RI. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah UUD sementara 1950. Udah gitu pemilu pertamanya itu pada tahun 1955. Udah gitu di sini tuh pemerintah mengeluarkan dekret presiden 1959. Terus di sini juga dibentuk MPRS dan DPAS. Terus kita masuk ke masa Orde Lama. Itu tuh pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, di sini itu periode demokrasinya itu terpimpin. Udah gitu pemimpinnya itu Presiden Soekarno. Terus ini tuh dibuat gara-gara gagal menyusun UUD gitu. Terus di masa Orde Lama juga ini tuh kayak mengeluarkan dekret presiden.
pada tanggal 5 Juli 1959. Udah gitu, juga kayak ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD RI 1945. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Terus yang kedua adalah presiden mengeluarkan penetapan presiden yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Terus masuk ke masa Orde Baru. Ini tuh pemimpinnya Presiden Soekarno juga. Gitu, di sini tuh kayak terjadi kayak pemberontakan PKI yang membuat PKI dan organisasi-organisasi di bawahnya bubar. Gara-gara ini tuh kayak organisasi terlarang gitu. Gitu, ini tuh dibatasi gitu kebebasan pers dan kebebasan berpendapatnya. Nah, ada 3 partai politik yang kebebasan itu dibatasi. Yang pertama PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua Golongan Rakyat atau Golkar, dan yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Ada juga beberapa pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada yang kasus Tanjung Priok, terus ada kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Yang kedua, Aro bakal bahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang pertama itu adalah hakikat ideologi terbuka. Jadi banyak kayak pakar-pakar gitu yang berpendapat dan mendefinisikan tentang ideologi. Nah, di sini Aura bakal ngasih tahu salah satu pakarnya yang mendefinisikan ideologi itu, yaitu Franz Magnus Suseno. Jadi dia tuh menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan arti sempit. Nah, dari arti luasnya, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Nah, kalau dari arti sempitnya, yaitu ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Nah, udah gitu di sini tuh kayak dikasih tau kalau misalnya Pancasila itu mampu berinteraksi secara dinamis. Udah gitu di sini tuh kayak nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya tuh disesuaikan. Nah, terus yaitu sekarang Aura bakal bahas tentang perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Nah, di sini tuh ada 6 poin gitu kan. Nah, Aura bakal ngasih tahu 3 aja tentang perbedaannya. Yang pertama, misalnya ini, ideologi terbuka itu dia bersifatnya dinamis dan reformis. Kalau misalnya tertutup, statis dan rigid. Udah gitu, kalau misalnya ideologi terbuka mengikuti perkembangan zaman. Kalau ideologi tertutup tidak mengikuti perkembangan zaman. Udah gitu, kalau misalnya ideologi terbuka itu hasil musyawarah. Jadi ideologi terbuka itu dari hasil musyawarah dan konsensus rakyatnya. Kalau misalnya ideologi tertutup dari nilai dan cita-cita sekelompok orang yang mendasari nilai dan tujuan kelompoknya. Yang kedua adalah kedudukan Pancasila. Jadi di sini tuh dijelasin kalau keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan apa aja. Nah, yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis. Terus yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Terus yang ketiga, mencegah perkembangan paham liberal. Nah, terus kan keterbukaan ideologi Pancasila itu mengandung nilai-nilai gitu kan. Jadi sekarang Aura bakal ngasih tahu apa aja nilai-nilainya sama bakal kayak dijelasin gitu. Yang pertama adalah nilai dasar. Jadi ini tuh isinya kayak hakikat sila 1-5 dalam Pancasila. Jadi kayak tujuan dan cita-cita bangsa gitu. Nah, terus perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi ini tuh kayak inti-inti dari kelima sila Pancasila itu. Nah, yang B ada nilai instrumental. Jadi nilai instrumental ini kayak penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila gitu. Ini tuh berupa peraturan sama ada lembaganya. Jadi misalnya itu contohnya UUD, terus ketetapan MPR, ketetapan UU dan lain-lain.
Terus yang C ada nilai praktis. Ini tuh kayak isinya tuh realisasi dari nilai-nilai instrumental gitu. Yang D ada dimensi idealisme. Isinya tuh kayak tentang cita-cita yang ingin dicapai gitu. Selanjutnya ada dimensi normatif. Jadi ini tuh kayak isinya tuh agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau hukum yang jelas gitu. Terus yang F yang terakhir adalah dimensi realitas. Jadi isinya tuh kayak Pancasila tuh harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata dan baik. Jadi materi ketiganya yang terakhir itu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Jadi ada beberapa perwujudan nilai-nilainya. Yang pertama adalah dalam bidang politik dan hukumnya. Jadi sini tuh kayak tentang kayak membangun sistem pemerintahan, terus ada tentang pengembangan lembaga negara, terus kayak ada lembaga baru gitu, kayak DPD, MK, sama KY. Yang kedua adalah pembangunan dalam bidang hukum. Jadi di sini tuh kayak harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, terus tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Terus ini tuh berlaku untuk masyarakat dalam atau luar Indonesia gitu. Nah, terus yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi. Jadi itu yang dikembangkannya itu adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, yang keempat adalah dalam bidang sosial budaya. Tujuannya itu agar masyarakat itu adil dan makmur. Terus agar perubahan sosial dan budaya masyarakat terarah. Udah gitu, ini tuh terus dikembangkan agar lebih modern, tapi bukan westernisasi gitu, tapi sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi ini tuh isinya tentang pembelaan negara, merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Kayak dikasih tahu kayak gitu-gitu. Terus dikasih tahu juga kalau misalnya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi gitu, perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara dan pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar yang berhubungan sama materi yang Aurel jelasin dari tadi. Terima kasih, maaf kalau saya ada salah kata, dan semoga yang saya jelasin bisa bermanfaat. Dadah.